Inilah simbokku atau ibu saya. Usianya sudah cukup lanjut, sekitar 80 tahunan. Kebetulan beliau akan menunaikan sholat zuhur. Karena gangguan rematik pada sendi lututnya, makanya kalau sedang sholat, simbok selalu duduk di kursi. Karena kalau beliau sujud atau langsung duduk di lantai, akan kesulitan saat bangun lagi. Allah. Oh. Setelah beribadah, biasanya simbok akan duduk santai sambil menikmati cemilan dan segelas teh hangat. Kali ini saya akan mencoba untuk mengulik kisah masa kecil dari simbok. Lagi. Mati. Ini sih kelakuannya wong. Dari orang kecil, ngatin ke Rokim. Ya kelakuannya wong ala becik. Si becik ya. Makan ini gula, laka sega, laka beras. Kue leparin, anu nih sama orang tadi kue, karena ini tadi ini jagung apa ya? Jarak. Apa ya? Jarak. Iya, jarak. Iya, setelah jarak, masa dengan beras apa kayak kue. Beras bulu-bulu. Tepang mari nyerot ning wong Indonesia kaya ora mateni tapi matine nganggo kue. Isine wong boroken kue. Ora dipateni bedil kaya langga ta mateni wong Indonesia mau bedil. Petang mau pangan. Sawelo disandur pari. Masa dari pagi itu, bisa banyak. Kalau kena pagi marah tok. Ya ibu makan ini ya udah kelapa. Ngali gula saya banjir, gula pasir, gula RT, tekanan dengan RW, macam daging RT. Nanti sama di gue mau jadinya rongsokan lagi lihat aja ya asal nanduran deh yombut aku tahu di zaman di Jepang sekolah zaman Jepang karena kan bendera punya kini ngayu cioni ya cioni sajare isiro iwa otona ite okeno di zaman Wasiata ya apanya sih Jepangnya wis ngono kelas 45 nah siapa nembangnya ya tembang Jawa
itu orang Indonesia. Ini balik ngomong ya wis kiye apa? Anu bangnya kue Indonesia ngerak bendera Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu dingin bersatu dingin. Bang Jepang Indonesia bisa cepat tak nembangnya ini ngayoa. Kau udah mendekat ngomong banyak. Bu, baca sekolah dong. Ya bilisan baris lebih gue tidak pernah tahu. Sama nenek orang tahu nembang ya gue sekolah gue. Kali khawatir ini kayaknya ya. Perang saudara tapi kue ini buri. Berarti penak ya? Penak. Kok penak? Lima mata ya wis lu masuk balik zaman kue deh ini. Nyoran ngirim dari ke sekolah. Mana ngirim balik sore. Karena usia Simbok yang sudah sepuh, maka setiap kali mandi beliau harus menggunakan air hangat. Jadi setiap pagi saya harus merebus air untuk mandi Simbok. Karenanya sebisa mungkin saya menyiapkan kayu bakar yang cukup untuk menjerang air. Mumpung musim kemarau masih cukup panjang, kali ini saya akan membelah kayu yang kebetulan didapat dari kebun sendiri. Ini adalah kayu melinjo yang roboh karena terkena angin yang kemarin cukup besar. Jadi saya manfaatkan untuk dijadikan kayu bakar. Sebagai orang yang dibesarkan di desa, biasanya setiap anak laki-laki dari kecil sudah dididik untuk dapat membelah kayu dengan kapak, dapat memanjat pohon, atau mencangkul di kebun dan sawah. Itu adalah makanan sehari-hari. Jadi di saat yang sulit seperti ini, keterampilan tersebut masih bisa saya manfaatkan, yaitu membelah kayu dengan kapak atau wadung. Karena untuk menggunakan gas setiap hari tentu saja akan menjadi suatu pemborosan, karena merebus air yang banyak diperlukan pula waktu yang lama dan gas LPG akan cepat habis. Jadi untuk mengirit biasanya saya akan menggunakan kayu bakar yang diperoleh dari kebun sendiri.
Demikianlah sepenggal kisah kehidupan dari Simbok saya waktu beliau masih kecil, saat mengalami zaman Kompeni Belanda, terus zaman Jepang, kemudian Jepang hengkang dari Indonesia, datang lagi Belanda atau Nikah yang membonceng pasukan sekutu.